kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Perjamuan kudus bukan peraturan gereja, bukan gereja kumpul, pendeta kumpul, sinode rapat, biar ada kegiatan dalam gereja. Yuk kita buat ini, tapi ini adalah keputusan sorga. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Jadi kita berhenti mengingat keadaan kita, berhenti mengingat vonis dokter, berhenti mengingat kekurangan yang saudara punya, berhenti mengingat Alzheimer yang mulai melanda saudara. Ingatlah Tuhan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 17, seperti Kristus demikian kita juga di muka bumi ini. Kristus tidak pernah Alzheimer, jadi jangan pernah cap diri saudara, aku ini punya orang tua, punya om, punya paman, penyakit yang sama. Kebetulan muncul di aku sedikit lebih telat, yang muncul ke mereka jauh lebih awal. Ada yang 67, ada yang 69, kebetulan aku 70 belum berasa apa-apa dan sekarang mulai ada tanda-tanda. Berhenti menarik garis keturunan dari orang tuamu, mulailah tarik garis keturunan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah punya Alzheimer. Yang setuju katakan amin. Coba lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 17, sebagaimana Kristus demikian kita juga di muka bumi ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, sama-sama ucapkan, sama seperti Dia, ucapkan sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti Kristus, saya ada di dalam dunia ini. Kristus tidak punya Alzheimer, Kristus tidak punya penyakit, dan yang ada pada kita juga sama. Yang setuju katakan amin. Apa yang kutuliskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, di dalam dunia kedokteran ada sebuah penyakit yang namanya psikosomatik. Psikosomatik itu pikiran, perasaan, dan tubuh ini kadang-kadang nggak bisa kerjasama. Di depan cermin kadang-kadang dia bisa pukul jidatnya, kenapa aku bodoh sekali. Ini psikosomatik, saudara-saudara ya. Herodes itu pengidap psikosomatik, lain di hati, lain di bibir. Di hati bilang saya mau bunuh, di bibir bilang saya mau menyembah. Ya, kasih tahu sama orang Majus itu, tolong kasih tahu di mana tempatnya dia, kamu temukan dia. Kasih tahu buat saya juga akan pergi menyembah dia. Tapi di hatinya dia mau membunuh. Ini psikosomatik. Apa yang ada di hati beda dengan apa yang di mulut. Lalu Tuhan berkata, tubuhku diberikan bagi kamu. Jadi tidak ada lagi yang mengidap psikosomatik di sini. Yang setuju katakan amin. Kan kemudian ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Semua bilang perjanjian baru. Perjanjian lama saudara harus hidup kudus dapat berkat. Sebagaimana engkau hidup benar, begitulah juga engkau hidup dapat kebenaran. Dan perjanjian lama semua berkat digantungkan atas usaha dan effortmu. Tetapi perjanjian baru, aku akan memberkati engkau. Berkat bukan tergantung kita, tapi tergantung Kristus. Dan dimeteraikan dengan darahnya. Inilah perjanjian yang baru. Jadi saudara, perasaan saudara itu bukan keadaan saudara yang sebenarnya. Amin. Kadang-kadang saya rasa bad mood, saya rasa gak ada apa-apa, kayak Tuhan jauh. Itu bukan keadaanmu yang sebenarnya. Kau naik kapal dari Porasko pergi ke Serui, satu malam dihantam ombak di tengah laut, sampai di Serui jalan di jembatan yang rata, kau rasa seperti melayang. Itu perasaanmu saudara-saudara ya. Tapi sebetulnya engkau ada di tanah yang rata. Saya mau berkata hari ini, keadaanmu yang sebenarnya adalah Kristus ada di dalam saudara. Tidak ada yang bisa menggugat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa dapat perjanjian yang baru, kebenaran akan memerdekakan saudara. Lalu setiap kali kami makan, ayat 26, dan kamu minum dan makan, kamu menyatakan kematian Tuhan. Apa artinya? Warisan siap saudara terima di bulan ini. Ibrani pasal 6 ayat 19, ayat 16, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Nanti anak yang nomor 1 disentani ya tanahnya ya. Yang buat wasiat papa masih hidup belum bisa berlaku. Nanti kalau sudah ada akte mati, baru barang itu berlaku. Setiap kali sudah melakukan ini, sudah menyatakan kematian Tuhan. Artinya warisan siap dicairkan. Warisan siap diterima sampai Tuhan datang kembali. Bisa bilang amin? Saya tidak tahu saudara lagi butuh warisan apa hari ini. Kesembuhan, kemenangan, sukacita, ketenangan, hikmat. Siap dicairkan hari ini juga. Kepada orang yang di sebelah Tuhan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan nanti, bukan besok,
hari ini juga. Nangkap pesan ini hari ini juga. Engkau disembuhkan, hari ini juga engkau dilepaskan, hari ini juga engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari pegang roti, anakmu mungkin tidak bersama-sama, suamimu mungkin tidak bersama-sama, istrimu mungkin tidak bersama-sama, tetapi engkau bisa mengangkat bagi mereka, Tuhan, mereka juga mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, maka kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami bangkit berdiri dan memperkatakan janji Tuhan. Kami tidak memperkatakan apa yang kami lihat, tapi kami memperkatakan apa yang kami percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sambil mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bayangkan rumah orang Israel, saudara, malaikat maut lewat di setiap tempat yang ada tanda darah. Ini cukup bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Ini cukup bagi saudara untuk mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Bukan tergantung saudara, tapi tergantung Tuhan. Malaikat itu tidak tanya tadi pagi ada penyembahan di rumah ini enggak. Dia tidak cek di dalam bagaimana mereka baik-baik tidak. Tapi cukup lihat tanda darah, engkau mendapatkan kemenangan. Tuhan, obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Kami percaya setiap penyakit yang ada di darah kami pun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kista, kanker, miom, apapun namanya, tidak lagi berkuasa ketika darah Yesus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat juga buat suami, istri, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami. Inilah darah perjanjian, inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kami siap menerima warisan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima kesembuhan, terima kemenangan, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan. Dan saya percaya semua yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah bebas, yang stres, depresi sudah diberikan ketenangan yang luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini tepuk tangan kesembuhan, ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan kelepasan. Tuhan dimuliakan, amin. Tuhan memberkati, silakan kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya kita akan, kalau ada di antara saudara-saudara juga yang hari ini tidak merencanakan untuk menyerahkan anak, tapi saudara bawa anaknya, mari kita akan doakan ke depan, kita sudah bisa maju ke depan. Saya undang keluarga Rondonu, mari maju ke depan dengan anak mereka yang kedua, Ethan Van Kenneth Rondonu. Ya, kita berdoa Tuhan akan memberkati anak. Minta nada C dan kita nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan. Saya bacakan dulu Mazmur 127 buat kita semua dan juga buat keluarga yang menyerahkan anak ini. Mazmur 127 itu salah satu dari 15 nyanyian siara dan Mazmur ini ditulis oleh Salomo. Ayatnya yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, kitab Amsal berkata anak-anak adalah kebanggaan orang tua dan orang tua adalah kehormatan anak-anak. Itu kok bapak, itu kok anak, itu kira-kira gitu ya. Saudara-saudara, orang tua dan anak sama-sama dapat kehormatan. Nah, dikatakan pahlawan, bilang kiri kanan, saya duduk di samping pahlawan. Saudara, Gideon belum bikin apa-apa, belum perang apa-apa, Tuhan sudah kasih nama dia pahlawan. Hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Artinya begini saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berbicara keadaan saudara yang sekarang, tapi dia berbicara hasil akhir dari saudara, pahlawan yang gagah perkasa. Siapa itu pahlawan? Terbukti pernah menang, terbukti berjasa, terbukti punya andil, itu pahlawan. Saya terlalu percaya kita disebut pahlawan karena panglima kita adalah Yesus yang terbukti memenangkan semua pertempuran.
Berhenti berbicara tentang kuasa gelap. Bapak di sini kuasa gelapnya hebat. Bicara panglima perang kita yang luar biasa. Berhenti bicara belalang belahap. Berhentilah bicara mulailah berbicara tentang Tuhan yang menghalau belalang belahap. Haleluya. Dan saya percaya ketika anak-anak ini ada di tangan pahlawan seperti anak panah, itu tidak pernah miss the mark. Pasti kena sasaran. Dokter, pengusaha, tapi takut Tuhan semuanya ya. Yang pasti takut Tuhan. Itu sebabnya dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan supaya sebab saya mau berkata buat saudara, kalau tempat-tempat itu tidak diduduki, musuh yang akan duduki. Nanti sebentar kita akan belajar ya. Kalau tempat-tempat itu tidak diduduki oleh orang yang percaya, musuh akan duduki. Jadi mari kita akan menduduki kota-kota sunyi, Yesaya 54, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, dan engkau akan mendiami kota-kota sunyi. Sunyi itu terhadap komunikasi, terhadap fellowship, tidak ada sukacita, tapi kehadiran kita membuat kota sunyi menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Haleluya, dan kita berdoa buat anak ini, dia akan seperti anak panah di tangan pahlawan papa dan mamanya yang akan mengarahkan kena kepada sasaran. Saya berdoa setiap anak yang di rumah saudara pun adalah upah. Dan di tangan pahlawan anak-anak ini akan mencapai destininya, agendanya Tuhan. Karena Mazmur 139 ayat 16, engkau melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu agenda Tuhan sudah disiapkan sebelum tahun-tahun itu ada. Dan orang tua membantu untuk memperkatakan agenda Tuhan buat anak-anak yang Tuhan karuniakan. Papa mama yang hadir yang setuju katakan amin. Jadi jangan bilang begini, ini anakku bodoh sekali, itu bukan agenda Tuhan saudara-saudara ya. Kau ini terlaku sekali, itu bukan agenda Tuhan. Nah kau diberkati Tuhan, nah kau biji mata Tuhan, nah kau dijadikan oleh Tuhan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Itu agenda Tuhan. Diucapkan pulang, mama saya matematika 5, itu cuma sementara, kamu pasti lebih daripada pemenang. Bersyukur ada orang tua dari Thomas Alva Edison yang memperkatakan agendanya dan dia menjadi penemu lampu pijar, sampai hari ini sudah berkembang sampai LED dan macam-macam itu saudara, karena ada orang yang diperkatakan agendanya oleh orang tuanya. Haleluya. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara yang punya anak bisa pegang juga di tempat saudara dan sudah berdoa. Saya ingin bertanya buat orang tua daripada Ethan Van Kenneth Rondonu ya. Karena saya opanya jadi hafal namanya saudara. Gak usah ditulis sudah hafal. Ya, Raivianus Franklin Rondonu, apakah engkau bersedia untuk mendidik, membicarakan ke agenda Tuhan, memperkatakan janji Tuhan buat anak ini? Bersedia. Yang mau bertanya buat mamanya, apakah engkau bersedia mendoakan, menyanyikan pujian, mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, mengucapkan agenda Tuhan buat Ethan? Ya, bersedia. Mari kita berdoa bersama-sama tadi deh. Yes, Jesus love me. Oh yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. So the Bible tells me. Ya Yesus sayang. Oh ya Yesus sayang. Oh ya Yesus. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang. Dia sayang Pak. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan umat Tuhan, di hadapan kedua orang tua, kami menyerahkan anak ini, Ethan Van Kenneth Rondonu, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Besarlah engkau di dalam Tuhan, rohmu kuat sejak kecil, engkau menjadi pemenang jiwa, dan olehmu banyak orang bersuka cita. Malaikat-malaikat Allah turun naik dalam hidupmu, dan perlindungan dari Tuhan menjadi bagianmu. Semua yang kau minum, yang kau makan, semua yang kau dengar, yang kau lihat, diberkati oleh Tuhan. Ayahnya diberkati untuk memperkatakan firman Tuhan, mamanya diberkati untuk menyanyikan pujian, dan kakaknya diberkati. Semua kami yang hadir yang sementara memegang, ibu-ibu yang hamil yang sementara memegang perutnya, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Saya mau berkata di awal bulan yang baru ini, persoalan saudara bukan masalah bagi Tuhan. Saya tidak pernah membaca satu ayat pun di Alkitab di mana keadaanmu ini agak sulit. Aduh minta maaf situasimu sedikit sulit. Saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Tidak pernah. Yang berbicara itu manusia, tapi Tuhan tidak pernah berbicara. Yosafat pernah berkata, aku tidak tahu mau buat apa lagi. Aku sudah tidak punya jalan keluar, tapi mataku tertuju kepadamu. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata, masalahmu ini cukup rumit di hadapan saya. Tidak ada. Itu sebabnya dengarkan perkataan ini, Tuhan sanggup menyelesaikan persoalanmu sementara proses injury time atau game over, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Bisa bilang amin? Mordekai injury time. Sudah mau vonis untuk gantung, Tuhan robah menjadi promosi. Pesta di Kana, injury time. Sudah hari H, oh anggur kurang, kalau roti kurang, oh ibu-ibu di sana ahli, 1-2 jam ambil tepung, roti selesai. Kalau daging kurang, mereka ahli juga untuk mempersembahkan korban. Ingat kejadian pasalnya yang ke-18, Abraham hanya berkata buat hambanya, ada tamu, bikin rendang terbaik. Selesai hari itu, jangan dulu pergi, kayak buat makan, kau akan makan. Dan dalam waktu singkat, mereka bisa siapkan roti dan daging dengan cepat. Sarah urusan roti, pembantu urusan daging. Tapi kalau untuk urusan anggur, itu 30 tahun, 15 tahun saudara-saudara ya. Lalu pemimpin pesta atau MC bilang begini, mohon maaf pesta kami tunda 15 tahun lagi karena anggur habis. Itu nggak mungkin. Nah apa yang manusia butuh 15 tahun, Tuhan hanya perlu 5 menit. Apa yang manusia butuh 30 tahun, saya kalau bawa rombongan pergi ke Israel, di Kana itu 1 botol tester tidak cukup. Pasti 2 botol. Bapak pendeta, enak tambah lagi kah? Asal kau beli, saya akan bilang asal kau beli. Ya tak apa-apa. Jadi kalau kami rombongan dari Papua, itu 2 botol tester. Kalau 1 tidak cukup. Makanya dong bilang kenapa pesta di Kana habis itu karena orang Papua pas lagi ada di sana saudara-saudara. Saya bilang kau jangan bicara-bicara sembarang saudara. Ini cuma karena tong terasa enak. Ya, itu saudara-saudara, testernya itu saja kita perlu 2 botol. Nah itu yang dikasih itu anggur 15 tahun. Ada orang berkata begini, Pak, dengan golongan gaji sekarang ini, saya mungkin bisa nabung 30 tahun baru bisa dapat rumah. Itu perhitungan saudara. Tapi Tuhan bisa buat dalam beberapa waktu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia bisa buat percepatan, anggur 30 tahun bisa hadir dalam 5 menit, saudara-saudara ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akselerasi tetap menjadi stylenya Tuhan untuk membuat percepatan dalam hidup saudara. Bisa bilang amin? Bersiaplah untuk kenaikan pangkat yang tidak masuk akal. Sudah banyak orang alami. Ada yang amin, ada kuasa dan berkata amin saudara ya. Begitu dia amin, berarti dia setuju dengan perkataan Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sementara orang di luar pakai ijazah S3, dasi dan jas, Yusuf yang di dadanya masih tergantung pasal pelanggaran, mau memperkosa istri pejabat, diangkat jadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Hanya takhta ini yang buat aku berbeda dengan engkau. Siapa yang bisa melakukannya? Harus dipulihkan nama baik dulu ya. Kalau menurut undang-undang sesudah terbebas dari tahanan mesti 5 tahun dulu baru bisa ikut punya hak-hak dipilih. Dan ini terada pakai itu langsung orang nomor 2 saudara-saudara. Dan saudara bisa bayangkan
Kalau Yusuf iseng minta kejaksaan dan polisi tolong buka berkas nomor sekian tahun sekian, tampias itu Potifar dan depo kru-kru, hancur saudara-saudara. Setiap posisi yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membalas dendam. Yo nggak ada yang amin. Saya tunggu nanti kau sana itu kau habis kau tunggu nanti kau tunggu saya itu sudah dekat tinggal satu langkah nanti saya ajar kau saya bukan. Kalau Yusuf mau hajar, tampias semua saudara-saudara ya. Tapi tak satu pun berkas masa lalunya sempat dibongkar, tidak. Makanya dia bilang begini, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap saya. Ingat, rancangan Tuhan sementara berlaku buat saudara, jadi tetap percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada banyak tempat yang belum diduduki, kita akan mulai. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan ini nanti saya akan kasih nama, Tuhan sudah taruh di hati saya, ada sebuah nama yang indah sekali, saya tidak tahu tapi saya ucapkan ini, sebab mungkin itulah keadaan saudara. Mari kita mulai memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan keadaan kita. Jangan perkatakan apa yang saudara lihat, perkatakanlah apa yang saudara percayai. Langit, bumi gelap gulita, ya, gelap gulita menutupi bumi ini, roh Allah melayang-layang. Saya percaya semua kita ada roh Allah, tapi kita belum sampai pada titik memperkatakan firman Tuhan. Apakah dengan ada roh Allah otomatis semuanya jadi? Belum. Apakah dengan ada otomatis semuanya terang jadi? Belum. Sampai kapan? Sampai Tuhan memperkatakan jadilah terang, maka terang pun jadi. Apakah dengan ada roh Allah dalam kita semuanya jadi? Tidak. Sampai kita memperkatakan janji Tuhan dan itu pun akan terjadi. Alkitab berkata, iman sebesar biji sesawi, berkata kepada gunung yang besar pindah, maka gunung itu akan pindah. Berhentilah mempunyai konsep sama seperti murid-murid. Kalau iman besar, mujizat terjadi. Tambahilah iman kami ya Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka kepada iman yang paling kecil, yaitu iman sebesar biji sesawi. Saking kecil, napas oma-oma bisa menerbangkan biji ini, karena terlalu kecil. Tapi biji ini ketika ditanam, akan menghasilkan pohon yang tinggi. Ini bukan sayur sawi, bukan, ya, bukan. Dari setiap benih untuk pohon-pohon yang besar, ini yang paling kecil, yaitu pohon sawi ini saudara ya. Dan itu burung-burung bisa hinggap. Saya sudah lihat pohonnya. Setiap kali kalau sudah pergi di Dominus Flevit, itu tempat di mana Yesus mendoakan Yerusalem dan Barlocci, salah seorang insinyur Italia yang sangat hebat, yang membangun banyak gereja di sana, membangun gereja itu model air mata, saudara-saudara ya, namanya Dominus Flevit. Nah, di depan gereja itu ada beberapa pohon yang luar biasa, salah satunya sawi. Kemudian ada Sisyphus spinacristi ya, saya hafal nama-namanya. Sisyphus spinacristi itu dia punya duri itu panjang kayak telunjuk saya ini. Nah, itu yang dipakai, yang dibikin mahkota itu. Makanya disebut Sisyphus spinacristi. Itu baru dipukul, nancap saudara-saudara ya, masuk mahkota duri. Dibuat dari pohon itu. Nah, pohon sawi itu besar sekali. Baru masuk di gerbang itu menuju ke Dominus Flevit, ada pohon besar namanya belalang. Jadi Yohanes membaptis itu bukan insek, bukan belalang, tapi buah itu kayak belalang. Kayak coklat, rasanya kayak coklat ya. Kayak, ya mau bilang pete, kalau pete kebesaran ya. Sejenis-sejenis begitu, tapi kalau dia kering itu coklat, enak sekali. Nah, itu yang jadi makanan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, biji ini begitu kecil, tapi kalau kita berkata, jadi iman yang kecil ditambah perkataan, terjadilah mujizat. Berkata kepada siapa? Gunung. Bukan berkata kepada Tuhan. Tuhan tahu kita punya masalah. Berkata kepada masalahmu. Berhentilah berbicara kepada Tuhan besarnya gunungmu, mulailah berbicara kepada gunung besarnya Tuhanmu. Ya, boleh bikin status sekarang ini. Berhentilah berbicara kepada Tuhan besarnya gunungmu. Tuhan masalah besar sekali Tuhan. Ada persoalan besar. Tapi berkatalah kepada gunungmu besarnya Tuhan. Wahai persoalan dengar. Hei kanker stadium 3 dengar. Tuhanku adalah penyembuh. Tuhanku adalah penolong. Bisa bilang amin? Jadi jangan berkata kepada Tuhan gunungmu. Berkatalah kepada gunung siapa Tuhanmu. Berhenti berkata kepada Tuhan, apa masalahmu atau apa gunungmu, berkatalah kepada gunungmu, siapa Tuhanmu. Gunung itu akan pindah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ada pencipta, ada ciptaan. Jangan cari pertolongan kepada ciptaan, cari kepada penciptanya. Haleluya. Silahkan minum herbal, itu ciptaan. Tapi kesembuhan datang dari pencipta. Oh ini Pak, saya lagi ini program ini Pak, silakan. Tapi kesembuhan datang dari pencipta, bukan dari ciptaannya. Bawang putih makan, saya juga makan bawang putih sudah. Sampai kadang-kadang sampai keringat-keringat pun bau bawang putih semua saudara-saudara ya. Waduh, saya ketemu salah satu pendeta dari Amerika, kita layani di Ambon. Pokoknya kita bawa makan dimanapun, habis makan 1 cupak bawang putih. Kau itu dia khotbah saudara-saudara, seluruh ruangan bau bawang putih habis saudara-saudara ya. Karena itu tuh dia bilang ini anti cancer, oke silakan. Tetapi kesembuhan tetap datang daripada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ada ciptaan, ada pencipta. Pertolonganku datang dari pencipta, bukan ciptaan. Haleluya. Bisa bilang amin. Nah, kita lihat. Tuhan sudah merebut semua area dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak duduki, musuh yang akan mendudukinya. Saya pelajari peta pembagian suku-suku Israel. Sudah tahu, Libanon itu sebetulnya wilayahnya Asher. Itu daerahnya Asher. Cuma Asher ini pemalas sekali, senang sekali. Makanya Deborah pernah menyanyi, oh Asher kau teman-teman suku-suku lain ada perang lawan si Bara, si Sera ini kau lagi enak-enak ya. Kau senang-senang di situ ya. Dia lagi santai-santai di tepi pantai yang indah ya. Orang lagi perang, dia ada di Besji sana santai-santai. Duduki, kalau saudara tidak duduki, musuh yang akan mendudukinya. Nah saudara, bidang disiplin ilmu yang saudara punya itu bukan masalah bagi Tuhan untuk menempatkan saudara pada posisi-posisi strategis. Dengarkan nubuatan ini, jangan cuman minta pekerjaan, minta posisi dari Tuhan. Enter and possess. Dari possess menduduki jadi position. Apa yang penting dapat pekerjaan, yang penting ada job, haleluya. No way. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Kenapa saya sementara mengucapkan firman Tuhan buat saudara, berhenti hanya minta posisi, berhenti hanya minta jabatan, pekerjaan, job, tapi minta posisi. Tidak ada yang salah, dan posisi sudah Tuhan siapkan. Mari kita lihat. Tuhan berkata kepada Yosua dalam Yosua pasal 13, engkau telah tua Yosua, dan dari banyak tempat yang sudah direbut, dari banyak tempat yang sudah aku rebut, masih banyak yang belum kau duduki. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hei, dengarkan. Masih amat banyak yang belum diduduki. Yosua pasal 13. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Saudara, bukan direbut, tapi biar sudah lewat tadi tuh yang pagi tuh, kadang-kadang saya tidak minta ayat muncul, ini saya minta-minta ini termuncul-muncul ini. Nah, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Camkan baik-baik, bukan direbut, diduduki. Artinya Tuhan sudah merebut, kita tinggal menduduki. Aduh anak, kok pilih kedokteran, dokter nganggur full. Ya, tentang kamu kerja di mana nanti ini. Masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Walaupun menurut data, saudara ada tempat, tapi firman Tuhan saya percaya, masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Bisa bilang amin? Saya ingat, ada satu keluarga yang senang sekali untuk mengangkat atau mengadopsi anak-anak yang dibuang. Jadi ada orang tua yang melahirkan di rumah sakit, tidak mau terima anaknya, di offer ke yayasan atau apa, yayasan itu mengumumkan. Ada anak yang ditinggalkan orang tua, siapa yang mau ambil? Nah, mereka suka adopt dan mereka didik, mereka doakan. Nah, satu waktu, ini orang tua terpaksa meninggalkan anaknya karena menurut diagnosa dokter ini anak terbelakang. Ini anak ini tidak punya kemampuan apa-apa.
Lalu mereka berdoa, Tuhan gerakkan untuk ambil. Mereka ambil, mereka doakan. Saudara-saudara, memang ini anak pertumbuhannya lambat sekali. Lalu mereka coba dengan segala cara, taruh tape recorder, taruh CD, taruh MP3. Mereka putar lagu-lagu rohani di sekeliling dia. Hampir tidak ada pertumbuhan. Umurnya mulai bertambah, hampir tidak ada pertumbuhan. Ini anak kayak lambat sekali. Mereka coba taruh alat musik, main-mainnya alat musik itu. Tapi tiap hari mereka dalam satu keadaan, dalam satu situasi di mana mereka begitu putus asa. Mereka berdoa begini, Tuhan, minimal 1 talenta ini ada pada anak ini. Karena tidak ada orang yang dilahirkan tanpa talenta. Ada yang 2, tapi minimal 1 ada. Kami tidak tahu apa itu, tapi kami percaya barang itu ada. Lalu mereka mulai mengucapkan, ada banyak tempat yang belum diduduki dan Tuhan masih punya tempat buat anak ini. Benar saudara. Dalam keadaan mereka tetap mengucapkan janji Tuhan. Tidak ada perubahan, ucapkan janji Tuhan. Satu malam saudara, ketika anak ini berusia sudah sekitar 6-7 tahun. Mereka kaget karena tiba-tiba ada permainan piano yang enak sekali, indah sekali. Dan mereka bilang tidak mungkin dari tetangga karena tetangga tidak punya alat musik itu. Tidak mungkin dari yang jauh karena ini kita cuma beberapa rumah di sini. Lalu mereka percaya, mereka duga ini pasti dari kamar sebelah. Tapi tidak mungkin anak ini yang bisa memainkannya. Dan betapa terkejutnya ketika mereka lur dari pintu. Mereka lur dari tempat yang bisa dilihat. Mereka kaget yang memainkan ternyata anak yang menurut orang tidak punya apa-apa. Dan ketika diklaim dia punya 1 talenta, ternyata dia punya kemampuan di luar nalar. 1 kali dengar, bisa dimainkan. Bapak Ibu, masih ada tempat. Walaupun orang bilang so terada tempat. Yang ngomong ini Tuhan, dan saya lebih percaya firman Tuhan. Masih amat banyak tempat yang belum diduduki, bukan direbut. Bisa bilang amin? Astaga, kok mau jadi ini barang ini? Orang antri cari kuni. Aduh. Saya lebih percaya firman Tuhan. Masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Bukan direbut ya. Sekali lagi bukan direbut, tapi diduduki. Nah, karena Israel lama-lama duduki, akhirnya musuh yang duduki. Makanya sekarang ini perang-perang itu gara-gara lambat duduki. Bilang saya suka tahu kok dari awal. Sudah direbut, termasuk daerah Hizbullah, daerah itu semua sudah direbut oleh Tuhan. Kalau sudah baca pembagian, nah nanti kita akan pergi. Ada 1 orang yang meresponi apa yang sudah Tuhan siapkan. Kita pergi ke pasal 14. Ayat yang ke-6 mulai bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron. Di terjemahan ini, terjemahan Alkitab saudara itu disebut Kaleb mendapat Hebron. Tapi di TB2, sedikit berbeda judulnya. Ya, judulnya ini tidak saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Mari kita akan pelajari ayat-ayat ini. Bani Yehuda, semua bilang Yehuda. Yehuda ini yang jadi akar kata untuk Yahudi, saudara-saudara ya. Bangsa Yehuda, Yehuda itu artinya memuji Tuhan. Ketika Yehuda lagi sekali ini Tuhan membuat aku bersuka cita, aku memuji Tuhan, makanya disebut nama Yehuda. Waktu tidak ada pemimpin, zaman hakim-hakim, dong berdoa, Tuhan, siapa yang nanti maju berperang, siapa yang jadi pemimpin kami? Suku Yehuda lah yang akan menjadi pemimpinmu. Jadi Yehuda itu puji-pujian selalu jadi lead dalam segala hal. Tidak ada cara, tidak ada jalan memuji Tuhan. Suku Yehuda memuji Tuhan, selalu memimpin kita kepada jalan-jalan kemenangan. Waktu Yosafat tidak tahu mau buat apa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, jalan terbuka, musuh dan musuh berbunuh-bunuhan, dan Tuhan siapkan jarahan yang sangat banyak. 1 hari memuji Tuhan, 3 hari menjarah, telah habis-habis. Ya kurang seimbang sebetulnya. Cuma 1 hari memuji Tuhan, 3 hari menjara terhabis-habis. Makanya lembah itu disebut lembah pujian. Semua lembah kematian akan Tuhan roh menjadi lembah pujian dalam hidup saudara. Harusnya di situ Yosafat mati. Nah,
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Gilgal artinya kasih karunia. Saudara-saudara, ada puji-pujian. Kenapa? Karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Saudara di segala keadaan seperti apapun, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Salah satu kunci untuk kita bisa menduduki tempat yang sudah Tuhan rebut, bergaullah dengan orang-orang yang tahu firman. Jadi kalau kau ada masalah jangan salah telepon. Teleponlah pendeta, teleponlah teman komsel, teleponlah orang-orang yang takut akan Tuhan, saling mendoakanlah. Haleluya. Kalau kau salah telepon, masalah apa? Ya, kau berhadapan dengan bos itu habis. Kau saya teman kemarin langsung game over. Aduh, kau salah orang itu. Salah telepon. Coba kau telepon dengan Tuhan, telepon dengan orang-orang. Musa, Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dan mereka saling tentang engkau dan tentang aku. Saling menguatkan. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kades Barnea ini 2 tahun sudah mereka keluar dari Mesir, sampailah mereka di Kades Barnea. Dan di Kades Barnea ini turning point, 12 orang diutus mengintai, 10 jadi provokator, yang 2 Kaleb dan Yosua tetap percaya. Tapi karena voting dong lebih banyak, akhirnya dong 2 ini jadi korban. Saudara juga bisa jadi korban voting orang-orang yang terlaku. Tapi ingat, rencana Tuhan tidak akan berhenti cuma gara-gara dong 10 itu. Warisan saudara tidak akan hilang cuma gara-gara dong 10 yang gara-gara kamu nih ketong semua jadi jalan di padang gurun nih gara-gara kamu nih. Ada akhirnya saya kehilangan. Tidak akan kehilangan. Tuhan tetap simpan berkat saudara. Tuhan tetap simpan porsi saudara. Dan tidak akan diberikan buat orang lain. Caranya bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Di rumah Tuhan sudah bergaul dengan firman Tuhan. Di ibadah sudah bergaul dengan firman Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu. Jadi dia ulang tahun ke-40 waktu Musa menyuruh mereka pergi ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, umur hanya sebuah angka. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, keadaan saudara dengan umur yang bertambah jauh lebih hebat, jauh lebih sehat dari saudara umur 20. Loh gak ada yang amin. Apa Tuhan ini mulai lupa-lupa kunci taruh di dapur, cari di ruang tamu nih, bahannya ada memang. Stop dengan kopu kata-kata yang terlaku itu. Haleluya. Nanti saya tunjukkan ayatnya nanti bagaimana Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Semua bilang sejujur-jujurnya. Saudara, fakta itu sementara, kebenaran itu kekal. Waktu saudara berkata kebenaran, saudara sementara berkata jujur. Betul, dokter vonis saya sakit. Tapi saya mau berkata jujur sesuai dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Betul, faktanya saya ada di dalam keadaan krisis. Saya punya kebutuhan, tapi saya belum punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara berkata jujur sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Rahasia panjang umur, berkatalah sesuai dengan firman Tuhan. Aku berkata sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Jadilah orang yang menguatkan, bukan jadilah orang yang menawarkan hati lain. Ya, jadilah orang yang menguatkan, bukan jadi orang yang membuat hati bangsa menjadi tawar. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yehuda banyak memuji Tuhan. Ingat Gilgal, kasih karunia ada bersama-sama dengan kita. Bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang keempat, berkata jujur sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kelima, iring Tuhan sepenuh hati. Jangan ikut Tuhan karena ada apanya. Tapi ikut Tuhan apa adanya. Haleluya. Nanti yang ada apanya itu kau terpikir Tuhan kasih buat kau.
Masih ingat Rut? Bangsamu itu bangsaku, Allahku itu Allahmu. Sampai Naomi sudah tawar-tawar, Rut pulang sudah, lihat iparmu sudah pulang itu. Malam ini biar kau tunggu saya menikah, terus saya melahirkan, kan tidak mungkin kau kawin dengan sapu anak yang saya lahirkan. Pulang sudah. Jangan paksa aku untuk pulang. Allahmu itu Allahku, bangsamu itu bangsaku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Jangan paksa aku pulang. Aku mau ikut engkau. Dia belum tahu seperti apa keadaan daripada Naomi di Bethlehem. Tapi karena matanya tertuju kepada Tuhan, dia mengikut dengan sepenuh hati yang tidak pernah dia pikirkan Tuhan berikan buat dia. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Aku mengikut engkau sepenuh hati. Jadi istri Boas memperanakan Obed. Obed ini opung, opa, tete daripada Daud. Karena anak daripada Obed adalah Isai dan anak Isai Daud. Nama Rut ada dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ia mengikut Tuhan sepenuh hati. Yang berikut. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lihat ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Sisa 2024 Tuhan pasti pelihara saudara. Pasti dia pelihara saudara. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Ternyata waktu Kaleb menghadap Yosua umurnya 85. 85 masih sama seperti 40 tahun. Tuhan bisa membalikan keadaan. Lihat. Kini sudah 45 tahun lamanya ayat 10 sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini ulang tahun 85 dia menghadap ke Kaleb. Pada waktu ini ayat 11. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Tuhan bisa membalikan keadaan. 85 bisa diputar mundur jadi 40. Bulan ini namanya bulan Tuhan membalikan keadaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu, haleluya. Tuhan membalikan keadaan. Coba kita lihat bagaimana keadaan yang dibalikan Tuhan ini. Coba saudara pergi ke 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 25. Ditayangkan. 1 Raja-Raja 7 ayat 25, lalu saya akan berikan sedikit ilustrasi abstrak buat saudara ya. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 25. Laut ini kolam pemalsuan karena saking besarnya disebut laut. Ini bisa nampung 100 ton air ya. Dan laut itu menumpang di atas 12 lembu. 12 suku Israel, 12 pintu gerbang, 12 tua-tua. Jadi lembu 3 menghadap utara, 3 menghadap barat, 3 menghadap selatan, 3 mana. Mari kita lihat urutan yang ditulis di sini. 3 menghadap ke utara. Oke. Saudara bisa bayangkan ini peta Indonesia, di sini ada Papua, di sini Maluku, Kepulauan Maluku, lalu maju ke barat sedikit ya, betul ya? Sulawesi, kemudian ke barat lagi Kalimantan, paling barat ada Sumatera. Lalu di bawah di selatan ada Pulau Jawa, maju ke depan Bali, lalu Lombok, lalu NTT, ya, Kupang dan sebagainya, itu di deretan bawah. Bisa ya? Geografi 100 waktu itu pasti. Pak Satri bisa mengerti, Tuhan kasih tolong. Hikmat besar supaya sudah mengerti. Jadi sudah lihat, di sini timur, di sini barat, benar ya? Di atas utara, di bawah selatan. Lihat urutan yang ditulis. 3 menghadap utara, 3 menghadap barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Benar nggak? Betul ya? Jadi dari utara, turun ke barat, turun ke selatan, naik ke timur. Perhatikan urutan jam. Dari utara,
ke timur, ke selatan, ke barat. Itu urutan jam. Perhatikan urutan yang Tuhan balik. Utara, barat, selatan, timur. Jadi Tuhan bisa membalikan keadaan 85 sama seperti 40 tahun. Bisa bilang amin. Dia balik loh. Lalu baca urutannya itu loh. Utara, barat kan? Betul kan? Utara, 3 menghadap barat, 3 menghadap selatan, lalu menghadap timur. Berbeda dengan putaran jarum jam. Jarum jam kan dari utara ke timur, ke selatan, ke barat. Ini dari utara ke barat. Tuhan bisa membalikan. Sel-sel yang tua, Tuhan kasih balik jadi sel-sel muda kembali. Buktinya di dalam Kejadian 18, 1 tahun sebelum Ishak lahir. Berarti Abraham umur 99 masih berlari-lari. Lari-lari. Tuhan bisa balikan keadaan. Jadi dia bilang, Pak memang sutua lutut sulong hari ini. Stop dengko bicara terlaku itu. Tuhan bisa membalikan keadaan. Hizkia, Tuhan balikan keadaan. Dia minta maju atau mundur? Kalau maju, mundur itu biasa. Saya minta maju. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak sama. Tidak biasanya. Tidak normal. Tuhan siapkan buat kita. Jadi dia bisa balikan keadaan. Kabar baiknya Bapak Ibu. Bulan ini saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Tapi Tuhan bisa membalikan keadaan. Menjadi keadaan berkemenangan. Pak, udah vonis Pak. Gak mungkin. Tuhan bisa rubah keadaan. Vonis SK sorga saja bisa rubah. Apalagi cuman SK yang di bumi ini. Aduh. Kasih tahu kabar buat keluargamu karena kau akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang sampaikan? Si Yesaya bin Amos. Hizkia balik belakang. Tuhan kau ingat saya saya ini guru sekolah minggu dulu saya melayani Tuhan. Saya ini sudah asyir saya ini. Tuhan bilang balik. Dengan diterbitkannya SK yang kedua. Maka SK yang pertama dinyatakan tidak berlaku. Engkau ditambah 15 tahun lagi. SK surga saja bisa batal. Apalagi cuma SK menteri Tampias. Ya amin macam setengah-setengah. Tak apa-apa, sedangkan kau setengah-setengah saya Tuhan bela, apalagi kau sungguh-sungguh saudara-saudara ya. Tampias semuanya. Haleluya! Tuhan bisa membalikan keadaan. Bulan ini, bulan Tuhan membalikan keadaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Aku masih sama kuat seperti 40 tahun lagi. Tuhan bisa balikan keadaan. 85 equal 40. 85 sama dengan 40. Itu kalau pergi MRI, pergi USG, dokter bilang, ini tulang-tulang baru semua kayak anak kecil putulang ini nih. Naaman pernah Tuhan balikan keadaan. Kulitnya jadi seperti bayi. Udah tua loh. Cuma mandi 7 kali di sungai Yordan yang menurut dia ini bukan sungai yang bagus. Tapi karena ada anak buah yang bos kan mau cari kesembuhan. 7 kali. Lalu Alkitab tulis, kulitnya jadi seperti bayi. Tuhan bisa membalikan keadaan. Saya bisa bersaksi banyak keadaan yang dibalikan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, segelap apapun situasi yang sudah hadapi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Terakhir saudara, saya tuh baru mengerti apa yang ditulis oleh Keluaran 10. Musa angkat tongkat. Aku akan buat kegelapan yang bisa diraba. Ya, kalau sudah lihat di Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat 21. Itu kegelapan yang bisa diraba, saudara-saudara ya. Saya sampai bilang ini kegelapan seperti apa ya toh? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Kalau ini cuma kegelapan biasa, orang pasang Petromax, maka pasti bisa. Karena di rumah orang Israel bisa pasang Petromax. Dan kalau ini kegelapan biasa, pasti orang Israel, Mesir juga bisa. Tapi ini kegelapan yang bisa diraba. Saya belum bisa pahami, sampai kemarin saya buat perjalanan saudara. Nah rupanya ada orang bilang, Pak, kalau Google Map itu lebih akurat daripada Waze. Maksudnya apa? Karena Google Map itu Israel punya, Waze itu Cina punya. Saya bilang, kok kurang aja sekali. Betul
sudah saya selama ini percaya Waze. Dan kadang-kadang Waze itu kasih jarak terpendek dengan waktu tercepat. Tapi ternyata dia tidak kasih konfirmasi itu jalan lagi diperbaiki, lagi ancur-ancur, ada longsor. Dia terbilang, itu orang bisa tidur di jalan kalau longsor itu saudara ya. Padahal mau pikirin cepat ini. Nah, saya pakai itu. Lalu ternyata saya diarahkan ke tempat yang gunung tebing, lalu ada satu kondisi di mana lampu saya sudah pasang lampu fog, saya sudah pasang lampu besar, sampai lampu dim saya kasih naik, gak bisa lihat karena kabutnya begitu tebal. Oh, ini yang disebut kegelapan yang bisa diraba. Itu sampai muka dengan muka, biar saya taruh saya pun muka di ujung mobil pun saya tidak bisa lihat mobilnya. Terlalu pekat dia punya kabut sampai saya tidak berani melakukan perjalanan. Kayak sampai saya melihat mana jalan, mana batu tidak kelihatan. Itu kegelapan yang bisa diraba. Biar pasang lampu sampai hebat, gak bisa kelihatan. Beresiko saya bisa naik, bisa masuk jurang, bisa sebagainya. Kenapa? Sudah pasang lampu yang begitu terang pun tidak bisa tembus. Akhirnya saya berdiam, tunggu sampai kabutnya reda. Mulai lihat jalan sama-sama, jalan pelan-pelan. Oh iya. Ini kegelapan yang bisa diraba. Tetap ada Tuhan. Pak, saya sudah tidak tahu mau buat apa. Tetap ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingat, bulan Tuhan membalikan keadaan. Percayalah, dia sementara merancangkan yang terbaik. Di bulan Oktober ini banyak hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.